Shalom saudara-saudara, selamat pagi semuanya, apa kabar? Saya harap semuanya penuh sukacita dan dalam kondisi yang betul-betul mungkin menyadari betapa Tuhan itu mengasihi saudara dan saya. Amin. Saudara perlu menyadari setiap pagi saudara bahwa kasih Tuhan itu sempurna, kasih Tuhan itu baik, bahwa Dia ada bukan untuk melawan saudara, tapi Dia ada untuk memberkati kita, Dia ada di pihak kita. Dia sepenuhnya mengasihi setiap kita. Oke saudara-saudara, hari ini saya mengajak saudara belajar satu ayat lagi. Saya mengajak saudara untuk betul-betul mengerti isi hati Tuhan. Itu kitab Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-7 kita baca. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Ayat yang ke-8 yang minggu lalu saya bahas saudara. Jadi janganlah kamu seperti mereka karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah saudara-saudara, pada saat khotbah hari Minggu, saya pernah sampaikan ini, apa itu doa, apa yang menjadi isi hati Tuhan. Yaitu supaya kehendaknya jadi, yaitu kehendak Tuhan yang paling utama supaya kerajaannya itu hadir di bumi ini seperti di surga. Itu merupakan isi hati Tuhan, itu merupakan misinya Tuhan, kerinduan hatinya yang paling utama. Namun saudara-saudara, saudara perlu ketahui bahwa kerinduan hati Tuhan itu untuk menghadirkan kerajaannya di bumi seperti di surga. Ada satu hal yang paling ultimate di sana, bahwa kerajaannya hadir di muka bumi ini bukan cuma sekedar kerajaannya hadir. Yang menghadirkan kerajaannya adalah saudara dan saya. Siapakah saudara dan saya di mata Tuhan? Saudara tahukah Tuhan ingin dipandang, dianggap sebagai apa dalam rangka saudara untuk mengerjakan tugas itu? Saudara-saudara perlu ketahui, inilah isi hati Tuhan. Bukan cuma Tuhan ingin menghadirkan kerajaannya di bumi seperti surga, seperti kerajaan orang lain. Saya ulangi saudara, bukan cuma Tuhan ingin menghadirkan kerajaannya di bumi seperti surga, di mana kehendak Tuhan, seperti saudara menghadirkan kerajaan orang lain. Tetapi isi hati Tuhan menghadirkan kerajaannya di bumi seperti di surga. Saudara sedang, yang ingin Dia kerjakan adalah saudara menganggap, saudara menangkap bahwa yang saudara akan hadirkan di bumi seperti surga adalah kerajaan dari Bapamu sendiri. Kerajaan dari Bapamu sendiri. Saya ulangi saudara, bukan kerajaan orang lain, bukan kerajaan milik dari orang yang tidak saudara kenal, tapi kerajaan dari Bapamu sendiri. Itulah yang Tuhan inginkan, supaya mindset itu ada dalam diri saudara dan saya. Ada closeness, ada kedekatan. Saudara bukan menghadirkan kerajaan dari tuan saudara. Saudara bukan menghadirkan kerajaan dari bos saudara. Saudara bukan menghadirkan kerajaan dari orang-orang yang saudara tidak kenal. Tapi saudara menghadirkan kerajaan dari orang yang sudah membayar segala sesuatu, yaitu dengan nyawanya sendiri. Mati bagi saudara dan saya di atas kayu salib. Saudara-saudara, Tuhan ingin saudara dan saya memiliki pengenalan bahwa Dia, saudara dan saya, dicintainya dengan begitu sempurna. Tuhan ingin Bapa kita dikenal bahwa saudara dan saya adalah anak-anaknya, orang-orang yang dicintainya. Tuhan ingin membuat saudara dan saya mengerti, akulah Bapamu. Yang sedang akan kau hadirkan di bumi ini adalah kerajaanku, anakku. Ada closeness, ada kedekatannya begitu rupa antara saudara dan saya dengan Tuhan. Dia Bapa saudara, Dia Bapa saya, Dia Bapa kita, yang akan memberikannya dengan cuma-cuma apa yang saudara butuhkan. Setiap backup, setiap hikmat, setiap kekuatan, setiap cinta, setiap kemampuan. Apa yang saudara butuhkan, minta kepada Bapa kita. Dan Dia akan melengkapi saudara, mempertemukan saudara dengan orang-orang yang tepat. Dia akan membuat saudara dan saya makin hari makin bertumbuh di dalam cintanya, di dalam kasihnya. Oleh karena itu saudara, dalam kitab Yudas dikatakan, tetap tinggallah dalam lingkaran kasih Tuhan. Mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi. Dan Dia mencari apakah ada orang-orang yang tetap berharap, bergantung, percaya, merendahkan hati, percaya akan kasihnya. Saudara-saudara yang dicintai Tuhan, Dia bukan cuma ingin sekedar menghadirkan kerajaannya di bumi ini,
tanpa dipandang sebagai seorang bapa. Dia ingin menghadirkan kerajaannya di bumi ini seperti di surga. Dan tetap dipandang sebagai bapa saudara dan saya. Itulah hati Tuhan. Dia bukan cuma ingin menghadirkan kekuasaannya, tapi dia ingin menghadirkan hatinya, cintanya kepada saudara dan saya. Dia tidak membutuhkan calo, saudara, untuk menghadirkan kerajaannya. Calo itu adalah orang yang tidak memiliki hubungan pribadi, hubungan yang karib dengan sesuatu yang ingin dia datangkan. Dia tidak memiliki hubungan personal dengan itu. Tuhan membutuhkan anaknya sendiri, saudara dan saya, untuk menghadirkan kerajaannya di bumi seperti di surga. Mari kita bersekutu di dalam cintanya, bersekutu di dalam kasihnya. Makin hari makin bertumbuh kuat dan makin mengerti betapa dia ada untuk kita. Dia bukan ada untuk melawan kita. Saudara-saudara yang dicintai Tuhan, tinggal dalam cintanya, tinggal dalam kasihnya. Berjaga-jaga atas hati saudara. Jangan biarkan hal ini pergi dari mata saudara. Bahwa yang pertama, dia menginginkan saudara dan saya mengenal dia sebagai Bapamu, Bapa kita. Dia menginginkan bukan cuma sebagai Bapa yang penuh dengan cinta, tapi Bapa itu juga memiliki misi, memiliki hati, yaitu untuk menghadirkan kerajaannya, supaya saudara dan saya hidup di dalam kekuatan kuasa dan dalam kekuatan kasihnya. Tuhan berkati setiap kita, saudara. Amin, amin, amin.